Mazmur 145 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan banyak kita rasakan di dalam hidup kita. Banyak disaksikan di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari. Ia menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia di dalamnya, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Dan Tuhan mengatakan di akhir setiap penciptaannya, semua baik adanya. Di alam semesta yang Tuhan ciptakan begitu baik adanya. Kita manusia yang diciptakan baik adanya itu diletakkan Tuhan, dilimpahi berkat dengan boleh memakan semua yang Tuhan sediakan. Tuhan mempercaya kita mengelola setiap kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan satu pesan, satu pohon ini, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Janganlah kamu makan. Dalam kesempatan yang begitu luas, anugerah yang begitu besar yang Tuhan sediakan, hanya satu hal yang Tuhan pesankan, yang ini janganlah kamu makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi manusia yang penuh dengan kelemahan, keingintahuan, kebodohan, melanggar firman Tuhan itu, sehingga ketidaktaatan itu menimbulkan banyak penderitaan, dan mereka terhalau dari taman yang indah. Tetapi Tuhan tidak sepenuhnya melepaskan mereka. Tuhan terus menaungi mereka, memberkati mereka, sehingga manusia ini kembali kepada Tuhan. Silih berganti kalau kita membaca firman Tuhan, ketika bangsa Israel sudah diambang pintu masuk ke tanah Kanaan dari perjalanan panjang dari Mesir, Tuhan berpesan, kalau nanti kamu sudah memiliki tanah itu, kamu tinggal di dalamnya, janganlah kamu melupakan Tuhan Allahmu. Dan manusia kemudian menikmati segala kemurahan Tuhan di tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Dan kemudian mereka mulai menyembah Allah-Allah yang lain. Sampai kemudian mereka terhalau, dibuang ke negeri bangsa yang lain. Tetapi Tuhan tetap melindungi anak-anaknya yang setia dan membawa mereka pulang ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hakikat Allah adalah Allah yang baik. Walaupun sering dikhianati oleh manusia, Allah tetap baik, tetap memberikan berkat-Nya kepada kita, tetap menjaga kita dengan kasih-Nya, tetap kita diizinkan untuk menikmati kemurahan-Nya. Segala dosa-dosa kita tidak diperhitungkannya kembali. Karena itulah Paulus berkata, di antara banyak orang yang berdosa,
sesungguhnya akulah yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata yang sama dari hati saya juga merasakan bahwa saya ini sesungguhnya orang yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Kalau ditilik dari masa lalu, sebenarnya menjadi pendeta itu bukan pilihan pertama saya. Saya dari keluarga yang tidak mampu, 9 bersaudara. Dan pada waktu saya lulus SMA, ibu saya berkata, "Din, kowe golek gawean. Karena kakak-kakakmu belum selesai kuliah." Saya bilang iya. Ketika saya datang di gereja, diumumkan saya bergerejanya di GKJW Segaran, Mojokerto. Diumumkan bahwa GKJW menyediakan beasiswa penuh untuk anak-anak jemaat yang mau sekolah teologi. Sehingga kemudian dengan bergegas saya pulang itu bercerita kepada bapak ibu saya mau sekolah itu. Dan akhirnya saya bisa berangkat belajar ke Jogja, ke STT Duta Wacana. Di kuliah ini juga banyak tantangan yang saya hadapi. Seolah-olah saya tidak mungkin selesai. Tetapi Tuhan itu seperti menangkap saya, tidak dilepaskannya saya. Sampai saya kemudian mengikuti suami saya melayani di Metro. Saya lulus dan kemudian masuk di Metro. Setelah suami saya 1 tahun lebih dahulu orientasi di GKSBS Batanghari. Tahun 1988 saya menyusul dan tinggal di rumah pastor yang disiapkan di wilayah pelayanan Donomulyo waktu itu, dan sekarang menjadi GKSBS Punyaku. Malam ketika kami datang, wow, jemaat itu pada berdatangan, ada bawa ayam, bawa beras, bawa mie, menyambut kami selaku pendeta. Mereka sangat senang. Saya yang tinggal ya, biasa sibuk, kemudian di situ tinggal di rumah yang tidak ada listrik, kemana-mana naik sepeda, dan saya berpikir apa yang harus saya kerjakan ya Tuhan. Saya lihat di sekeliling rumah saya itu banyak anak-anak kecil, tidak ada TK, belum musim TK lama. Lalu saya membuka rumah saya kumpulin anak-anak itu untuk belajar bersama. Salah satu murid saya itu pendeta Samuel Hadi Wibowo, murid TK saya. Ini jemaatnya dari Donomulyo, bisa bercerita. Tidak ada yang bayari ya, semua itu sukacita saja mengerjakan. Dan Tuhan menghubungkan saya dengan Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial di PKS Solo, dan teman-teman di sana itu mensupport dengan alat-alat bermain. Sampai hari ini sekolah itu menjadi TK yang dilekatkan di SDK 10 Donomulyo. 2 tahun saya pelayanan mandiri dan mendampingi suami sebagai istri pendeta. Saya dipanggil melayani di sinode sebagai tenaga part-timer, membantu pendeta Yusarianto menjadi tenaga pengaduan. Prosesnya sangat panjang. Beliau bilang begini, Jir, kamu harus tahu sinode GKSBS itu seperti apa. Jadi tahun itu GKSBS kan baru dilepas dari GKJ tahun 87. Ya, bentuknya itu belum benar-benar pas ya. Saya, Pak Trijoko menyusun pertama kali takbir talak GKSBS. Dan kemudian dipanggil, dia bilang begini, kamu harus tahu, kamu harus pergi ke sana. Bapak Ibu saya diorientasikan.
ikut Pak Pendeta Rumanto di Palembang mungkin 10 hari, pindah ke Jambi, pindah ke Rimbo Bujang tahun 90. Kalau saya naik bis dari Palembang ke Jambi itu 10 jam, belum masuk ke Rimbo Bujang ya. Waktu itu daerah Trans dan hutan sedang ditebang, pohon-pohon besar itu keluar. Saya heran waktu ikut PA di sana, di Sungguh ya. Saya pikir itu terong goreng. Saya makan daging babi hutan. Unik pokoknya. Luar biasa. Terus karena tenaga pengadilan ya, jadi hampir tiap bulan itu ada pengadilan di seluruh wilayah basis GKSBS. Jadi saya itu udah biasa pindah tinggal di rumahnya para pendeta senior. Kalau di Klasis Bandar Jaya, saya ketemunya dengan pendeta Joko, tinggalnya di sana. Anak-anak saya masih kecil saya bawa. Tapi kalau saya mengajar, anak-anak saya bermain sendiri. Bapak Ibu, kalau saya ke Seputi Surabaya, saya tinggalnya di Basalian. Kalau enggak di Pak Kas tadi. Kadang-kala kalau sudah masuk di Blitar Gunung Madang itu bisa seminggu nggak pulang, stay di sana. Kalau saya balik ke Lampung, sampai di Raja Basa kadang-kala jam 11 malam. Saya telepon Bu Christine, aku di Raja Basa, tolong dijemput ya Mbak. Ya. Sampai bawa anak kecil nih, dia jemput saya itu pakai topi laki-laki itu. Ya aku harus menyamar, karena waktu itu Raja Basa bukan tempat yang aman ya, apalagi perempuan. Saya dibawa pulang ke rumahnya, baru besok paginya saya pulang ke bapaknya. Itu irama itu saya alami, itu baru persoalan jalan, persoalan itu ya. Waktu itu belum ada yang namanya fotokopi. Jadi kalau saya tuh bikin materi untuk pengadilan itu, kemudian disip pakai tinta yang hitam itu. Ya, mungkin ada Mas Suko atau siapa. Kalau saya telah bikin materi itu, maka saya akan nyetak sendiri itu materi itu untuk kurang lebih 40 atau 50 orang, tergantung itu pemuda atau majelis atau ibu-ibu ya, kategori mana yang akan menerima pembinaan ini. Saudaraku, jangan tanya berapa gajinya ya. Pokoknya saya senang karena saya dihargai, diberi kesempatan untuk bisa bekerja, itu saja hitungan saya. Sampai suami saya bilang gini, "Mbok kamu itu tinggal di rumah, gaji segitu kok tak golek-ke, anaknya di mom, saya ngapik." Kadang-kadang dia protes dengan saya itu dengan sikapnya yang diam, tapi kalau saya pulang malam dia ngosok baju ya, seolah-olah menunjukkan loh gaweanmu. Nah, kalau udah gitu ya, Tuhan berikan kekuatan. Itu saya alami 7 tahun. Dan Klasis manapun yang paling serem itu masuk di Bandar Jaya sama Pak Joko. Kadang-kadang dia bilang gini, materinya apa Bu? Ini tak lapangannya diri. Pak puji Tuhan ya. Dia mengerjakan sendiri. Kalau materinya jelek, dia bilang ini materi apa sampah ini. Itu yang buat kami serem ya, mau masuk Bandar Jaya itu harus persiapannya. Wah, terima kasih Pak Den, itu yang menaikkan kapasitas kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat dengan jelas kehidupan keluarga pendeta di GKSBS. Kadang-kadang saya melihat istri-istri pendeta itu jualan bayam yang ditanam sendiri, dibawa ke pasar dan ditukar dengan belanjaan yang lain. Saya pernah mengadakan satu acara di satu gereja, saya cari istri pendetanya di mana ya, gerak, itu situasi ekonomi yang sungguh sangat berat. Saya bilang jemputan supaya bisa bersuka cita bersama-sama. Kalau musim kemarau yang sangat
cari ya, Bu mandinya yang gede kono ya. Saya lihat atasnya ini jalan, nggak mungkin lah saya mandi kebungan di sini kan. Wah, ini bukan saja. Saya melihat teman-teman yang di DPD daerah pertumbuhan baru ini, kehidupannya sangat sulit. Ada Bu Priscilla di sini ya. Saya datang ke rumahnya, orientasi loh tinggal di sana. Rumahnya itu cagak papat, benar-benar jelek dan lantainya tanah. Anaknya itu pulang ya, berangkat di itu. Sangat susah. Kalau saya ikut dia pelayanan menemukan saudara-saudara yang Kristen itu jalan kaki karena tanahnya tanah merah. Jalan kaki satu. Saya hitung 11 tahun saya baru dibaptis jadi pendeta GKSD. Itu bukan yang terpendek, bukan yang terpanjang ya. Ada yang lebih panjang lagi. Bu Endar Widi Sukurti itu 13 tahun baru dibaptis. Pak Ardio Wioso 12 tahun. Gimana enggak? Mereka menyiapkan jemaat itu sampai bisa disebut sebagai jemaat dewasa baru mereka dibaptis. Kalau sekarang 2 tahun ya. 2 tahun, ya, 2 tahun, 2 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 98, mungkin ini juga jawaban doa saya ya. Tuhan, anakku mulai sekolah. Bagaimana ini? Nah, kemudian tiba-tiba ini saya ditemui Direktur Rumah Sakit Fatulwalu yang pada waktu itu, Ibu, kami memerlukan tenaga pastoral yang perempuan untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit. Wah, saya bilang, wah, matur nuwun gitu ya. Akhirnya saya sambut lagi, ya Pak, saya mau. Daripada terus ribut ya dengan keluarga dan juga anak-anak tidak terperhatikan, mungkin saya ambil ini. Saudaraku, Mardi bukan yang seperti ini ya, waktu itu hanya 50 bed. Kalau ibadah itu saya sendiri yang menata kursinya, menyiapkan itu jemaatnya, nyapu tempatnya. Kalau ada pasien yang membutuhkan keringanan, saya itu datang ke dokter-dokter spesialis tamu. Kami tidak punya dokter spesialis, hanya dokter umum waktu itu. Di antaranya kepada dokter Median Mani. Dok, pasien yang dokter layani itu keluarga tidak mampu. Minta tolong ya dok ya, jasa visitanya dipotong 50% untuk mereka. Dia bilang, oh silahkan. Gak ada yang nolak walaupun mereka tidak seiman dengan kita ya. Diberi. Sampai kemudian rumah sakit di Waluda itu jadi besar dan karena di pastoral itu berlimpah-limpah. Dan yang paling seru itu kalau dokter Parah bertanya, Bu, saldonya pastoral enek piro? Sekian. Habiskan. Tidak boleh ada sisa di akhir tahun. Wah, itu yang membuat kami sibuk ya. Sibuk melihat rumah jemaat mana yang perlu dibantu. Kadang-kadang pasien tidak bisa bayar, ya dana dari situ. Perlu data, perlu ambulans misalnya dari situ. Semakin kami mengasihi mereka yang tidak mampu ini, suaranya itu terdengar kemana-mana. Dan banyak orang yang tidak kami kenal itu kirim persembahan ke rumah sakit untuk disalurkan. Dan itu yang membuat kami itu luar biasa tuh. Dari rumah sakit yang kecil kami berdoa, Tuhan tolong berikan kami 70%. Karena rumah sakitnya stagnan, hanya 50%, nggak maju-maju, nggak ada untung, nggak punya dokter spesialis. Karena kemudian dihadirkan oleh Tuhan dokter spesialis yang pertama waktu itu dokter Parah lagi dan Nopo. Mungkin ada Pak Bambang Winada ya, Pak Bambang Winada sebagai pengurusnya, kami sering berbisik-bisik bagaimana ini untuk rumah sakit di Waluyo. Itu ada pengurus Yakub cabang yang setiap kali bisa menengok kami. Tapi kemudian Tuhan limpahkan banyak pasien, kami bisa membangun semua ditertibkan. Nah,
Saudaraku, saya alami, saya sarjana teologi, tetapi direktur pada waktu itu memanggil saya minta tolong supaya saya pemimpin di kepala departemen SDM, personalia dan umum. Saya lihat itu bagannya sangat besar, hampir separuh dari pelayanan rumah sakit itu ada di bagian personalia dan SDM. Dan beberapa orang yang dulu ditunjuk di SDM itu tidak kuat karena protesnya banyak, karyawan itu macam-macam ya, sehingga dia merasa kecil dan tidak malu. Karena itu direktur itu minta tolong saya. Kemudian saya duduklah di situ. Itu makanan keras buat saya, ya. Apalagi menjelang akreditasi itu, saya yang sarjana teologi dituntut untuk mengerti seluk-beluk pelayanan rumah sakit, membuat semua standarnya, ya. Dan itu bikin kepala kotak. Saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman ini nggak salah selalu. Tapi saya melihat pertumbuhan rumah sakit itu luar biasa ketika Mati Waluyo itu mau peduli kepada jemaat yang miskin, pasien yang miskin, memperjuangkan mereka supaya mereka mendapatkan kesejahteraan. Dokter-dokternya itu peduli gitu, jangan itu ya. Terus bilang begini, Bu, ini pasienku CA, kanker payudara, harus dirawat. Antar ke rumahnya, rawat setiap hari lukanya, karena dia tidak mungkin datang ke rumah sakit dan dia pasien yang tidak mampu. Itu kami tiap hari loh, ke rumahnya, gak hitung waktu, kadang pulang malam-malam. Udah senang saja, karena bagi saya kependetaan itu bukan profesi, tetapi bagaimana kita berfungsi untuk kerajaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai suatu hari ada MOU dengan gereja Korea menjadi saudara bagi Mati Waluyo. Dilihatlah kami, melihat peralatan-peralatannya. Mereka tahu kalau rumah sakit ini peduli kepada orang yang tidak mampu. Akhirnya kami diberikan alat, diberikan dengan cuma-cuma, sehingga bisa punya ICU. Sampai dokter Karen bilang begini, Bu, siapapun pasien yang butuh ICU nggak usah diributkan perkara dia bisa bayar atau tidak. Semua itu kita peroleh dengan gratis. Silahkan dibawa masuk saja untuk dilayani. Jadi itu menjadi kecerdasan emosi bagi semua perawat. Kalau ada kesulitan itu bilang, bukan tidak, ya, sebagai bagian pastoral, ya. Ini ada pasien yang diputuskan oleh dokter untuk dirawat lanjut, tetapi dia sudah baik kondisinya. Kalau dibawa pulang pasti dia mati, ya. Kalau bayi-bayi itu sangat rawan. Jadi seharusnya diteruskan, tapi bagaimana dengan pendanaan? Oke, masukkan saja. Itu kalau dihitung besar, kalau boleh dikalkulasi atas setiap bulan itu 90 atau 100 juta itu untuk dana sosial. Tetapi dengan begitu bukan Tuhan membuat lagi berkekurangan, berkelimpahan, berkelimpahan sampai bisa membangun seperti itu. Sampai saya bisik-bisik dulu sama dokter Karen, Dok, ini Mati Waluyo ini mari kita besarkan untuk bisa menjadi sentra pelayanan Sumbaksel. Kalau apa-apa rujuknya ke situ, kalau apa-apa rujuknya. Dan sangat efektif untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, berbahasa apapun dengan masyarakat yang non-Kristiani, kalau melalui layanan kesehatan sangat luas, tidak ada pernah ditolak. Saya kalau masuk ke ruangan pasien hanya satu dua yang berkata, maaf, saya punya agama sendiri. Yang lain semua terbuka, dan bahkan mereka ikut menangis. Kalau duduk apa dia bilang amin, amin. Karena itu saya, walaupun pensiun hari ini, saya berharap saudara-saudaraku, para pendeta dari gereja manapun yang ada di sini tetap mendukung Mati Waluyo. Amin. Amin. Tangan. Karena tanpa gereja, tanpa saudara-saudara, rumah sakit
pensiun 2-3 hari yang lalu, Bapak Yakub, misionaris Korea yang ada bersama kami, nelpon saya dari Korea. Bu, gereja Onuri itu jemaatnya sekitar 60-70 juta. Gereja Onuri sekarang sedang membuat lembaga yang namanya Medis Akses yang akan membantu 3 item. 1, pengembangan SDM. Kalau ada yang mau belajar ke Korea akan sangat terbuka jalur ini. 2, peralatan medis yang sudah tua-tua mereka mau tolong untuk diganti. 3, bangunan. Dan ini yang menjadi pergumulan kami selama ini. Tuhan jawab, saya bilang wow. Dia bilang Mati Waluyo akan menjadi pilot project. Kalau berhasil mereka akan mengembangkan ke negara-negara yang lain. Jadi saudara-saudaraku, saya bilang anak-anak muda Rumah Sakit Mati Waluyo, ayo ini sambut. Ibu sudah tidak ada lagi bersama dengan kalian, tapi berkat Tuhan ini harus bertanggung jawabi sehingga membuat rumah sakit saudaraku yang dikasih Tuhan, tambahan pekerjaan. Setelah ada tamu-tamu Korea yang banyak, Dokter Baran bilang begini, Bu, sampai yang gelem nggak ngurusi panti asuhan? Itu tahun 2028 ya, 2008. Wah, senang aja. Terus aku nganggur, rondo mana ya? Rasanya sangat pas kalau saya berkecimpung di dunianya anak-anak ini. Terus gimana dong? Ya pokoknya ini nih, ojo kowe boleh urip teko yayasan kuwi. Dialah yang merintis semuanya. Nah, saya ditunjuk sebagai ketuanya. Dia yang mengurus ADART dan semuanya. Dan biaya untuk panti itu 1 tahun, 2 tahun pertama itu dari keluarga Dokter Baran. Wah, baik itu makanan, baik itu sekolah anak-anak, sampai kemudian panti ini dikenal di sekitar kota Metro dan mulailah kami mandiri. Dan kemudian datang saudara-saudara dari Korea, para misionaris yang menopang pendidikan anak-anak itu, sehingga dari tahun 2008 sampai sekarang itu sudah banyak sekali lulusannya. Bahkan sebagian dari anak-anak kami itu mungkin sekitar 40 orang sudah jadi karyawan di Rumah Sakit Mati Waluyo. Karena kami semangat sih. Dan itu pekerjaan bersama dari saudara-saudara yang Kristen khususnya ya, di kota ini. Kalau ada orang jemaat GKI yang syukuran ulang tahun, larinya tulis makasih. Ya, kalau ada yang punya berkat, jemaat-jemaat itu kadang sederhana mereka ya, boleh dikatakan sudah sepuh. Kalau dilihat blogernya itu kayaknya kita yang harus bantu dia. Tapi kalau panenan itu ya, wah dia kirim beras pakai mobil ke asrama ini. Saya berminat air mata, Tuhan sangat baik. Anak-anak itu dipelihara oleh Tuhan, tidak pernah berkekurangan makanannya. Mereka punya pendidikan yang baik, punya masa depan yang baik. Beberapa orang ada di sini menjadi pendeta GKSBS. Akan menyusul yang lain, interdenominasi. Anak pendeta siapapun yang perlu tinggal di sana silahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pengalaman saya, Tuhan itu tidak pernah menipu. Kalaupun dalam pekerjaan kita ketemu dengan masalah-masalah yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita untuk berpikir, tetaplah jadi yang terbaik. Amin. Tetaplah baik, tetaplah menjadi pendeta yang baik, yang berhati baik, yang tulus, tidak pura-pura baik ya, baik dengan tulus. Jangan malas jadi pendeta ya. Waktu kita sangat cepat, betul. Dan kadang kalau menemukan jemaat-jemaat yang rindu mengunjungi pendetanya nggak tahu kemana.
Layani pekerjaan Tuhan dengan setia, karena perbuatan baik itu urusannya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah sendiri yang memperhitungkan semuanya untuk kita. Bahkan perkara-perkara kecil dalam rumah kita yang paling dikhawatirkan oleh para pendeta dan istri pendeta. Piye bu, anakku bu, apa iso sekolah? Saya melihatnya berusuhan itu. Tempoh hari saya ke Mesuji, karena itu dalam barisan. Oh, maaf dia pelayanannya menggalak, mana lagi Mesuji sampai konsulennya ke Rawajitu itu udah kotoran ya. Waktu itu istrinya tuh banyak mengeluh. Walah pak, apa yang digolek kayak gitu pak. Terus satu hari Tuhan melimpahkan hikmat itu kepada istrinya Pak Abdul, sehingga kemudian dia mengembangkan keterampilan jadi perias manten. Wah, sekarang dipanggil kemana-mana berkatnya meluap-luap. Percaya nggak? Kemarin saya khotbah itu tidak hanya disambut jemaat, tapi istrinya itu juga nyangoni saya. Itu saya melihat Tuhan itu memelihara pendeta-pendeta GKSPS. Apapun kondisinya, tetap kerjakan panggilan ini dengan setia. Ya, anak-anaknya semua bermasa depan. Wah, pokoknya ya. Di luar nalar. Ada teman saya itu sama-sama janda ya. Istrinya pendeta dan suaminya namanya pendeta Suryadi dari Kuamangkuning. Suaminya meninggal, dia datang ke Metro, aku butuh gawean untuk anak saya yang 3 orang, masih kecil-kecil. Mencoba bekerja di Madiwaluyo, gagal. Akhirnya saya bawa dia, saya carikan rumah kontrakan di wilayah Kutosari, wilayah Batanghari. Saya titipkan dengan jemaah di situ, dan dia mulai melamar pekerjaan ke sekolah lenter. Dan hari ini Bapak Ibu, anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran, yang satu diterima di UPH, perawat sudah bekerja, di luar nalar semua. Saya ingin menghimbau pendeta-pendeta muda GKSPS, jangan pesimis melayani Tuhan. Mereka kemarin bilang gini, Bu, pokoknya aku pengen dengar cerita aku bisa mengakhiri pertandingan di GKSPS itu ya. Saya suruh cerita, maka saya sekarang cerita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita melayani, Tuhan itu bertanggung jawab kepada kita. Akan diperjumpakan dengan orang-orang yang bisa menolong kita. Perjumpaan saya yang terindah di masa susah saya ya. Waktu Pak Bas sakit dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Tidak ada uang, hanya terbatas. Dan sesampainya di sana dokter berkata harus kemo, harus radioterapi, dan harus stay di rumah sakit itu. Satu malam kamarnya 500.000 pada masa itu. Saudara, saya ketemu dengan Pak Pendeta Kadarmanto yang gerejanya di depan Rumah Sakit Persahabatan, dan dia menyerahkan kunci guest house gereja GKJ Jakarta. Ini kamu pakai untuk siapapun yang datang menengok suami. Tidak hanya itu, jemaat GKJ Jakarta silih berganti ya, silih berganti menengok saya. Semua kebutuhan saya itu Tuhan cukupkan. Kemo itu pada masa itu harganya sangat mahal. Saya ingat pokoknya seminggu itu 20 juta. Dan saudara-saudara kita yang berkasih di mana-mana itu Tuhan berkati bisa membantu. Saya pulang itu malah punya uang banyak ya, suami tidak sembuh. Saya sampai dalam hati bilang gini, Tuhan, kalau ada orang jual nyawa, saya mau beli itu. Tapi kan nggak ada. Jadi nggak ada artinya gitu. Jadi itu saya dilatih oleh Tuhan melepaskan apa yang paling berharga dalam hidup saya.
cintai pulang ke rumah dalam waktu yang cepat 3 bulan. Dan saya pada waktu itu pengen pulang aja, pulang ke Jawa Timur. Tapi suami saya sebelum meninggal bilang, kamu jangan pergi dari sini, tetap melayani Tuhan. Anak-anakmu dijaga dengan baik, dan itulah pokoknya dia yang paling baik menguatkan saya. Dan Tuhan perjumpakan saya dengan saudara-saudara yang peduli. Saya sama dokter Clara itu seperti saudara sendiri. Pokoknya waktu anak pengen sekolah, dok aku nggak duit dok. Utang mana ya dok yang besar yang saya pinjam. Sampai satu hari dia bilang, Bu, ini tahun Nobel, utangnya tak hapus. Dalam kesusahan saya mendidik anak-anak saya, beliau datang ke rumah berhadapan muka. Kalau saya susah, saya juga berhadapan muka. Saya katakan kepada karyawan tadi, persaudaraan yang sesungguhnya itu simpel yang ini. Dalam susah, dalam senang, tetap baik, saling memperjuangkan. Karena itu kalau saya kemudian bisa mati jemaat, saudara, keluarga, saya tidak bisa menolak. Bukan saya cari muka, bukan saya ingin dihargai, tidak. Tapi saya merasakan kemurahan Tuhan yang sangat baik, dan saya rindu menjadi baik. Dan ini perjuangan, menjadi baik itu sebuah perjuangan. Kadang kita bertemu dengan saudara yang kita anggap sangat baik, tetapi ternyata tidak baik. Tetapi dengan begitu pun kita tidak boleh berhenti untuk melakukan kebaikan Tuhan. Dan saya meneladani para senior yang sering kami sharing kalau saya menginap di rumahnya. Luar biasa. Saya mau mengalir bersama dengan Tuhan. Biarlah pengalaman iman saya ber-GKSBS ini menyemangati saudara-saudaraku yang masih berjuang. Jadilah pendeta yang baik untuk kemuliaan. Kita tetap saling bergandeng tangan, membantu satu dengan yang lain. Siapa yang membutuhkan kasih sayang, mari kita berikan hidup kita untuk mengasihi. Saya berdoa semua jemaat yang dilayani di GKSBS mendapatkan kekuatan dan berkat dari Tuhan dengan melakukan apa yang baik di mereka. Tuhan menyertai. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Terlebih untuk hamba-Mu ini ya Bapa, yang memiliki banyak kekurangan dan celah, tetapi Engkau memberikan kesempatan untuk melayani sampai 37 tahun. Bukan waktu yang pendek, tetapi justru di dalamnya kami melihat karya Tuhan yang luar biasa mengiringi bahkan menaungi kami. Terima kasih Bapak, biarlah kebaikan Tuhan ini terus menyertai saudara-saudara kami, teman sepelayanan di GKSBS, saudara-saudara para pendeta yang menjadi mitra kerja Rumah Sakit Mati Waluyo dimanapun berada, saudara-saudara kami para pendeta dari berbagai gereja yang menopang pelayanan Rumah Sakit Mati Waluyo selama ini. Kiranya Tuhan Engkau yang melimpahkan berkat-Mu atas setiap kebaikan hati mereka yang sudah berjalan bersama-sama dengan kami melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa untuk semua jemaat, biarlah Tuhan mereka boleh dikuatkan untuk terus memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan melakukan yang terbaik dari hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.